Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Studi Al-Quran dan Hadis tentang hadis mutawatir dan hadis ahad. Oh ya, sebelumnya perkenalkan nama saya Laili Nurhaliza, NIM 196800009. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang hadis mutawatir terlebih dahulu. Hadis mutawatir. Hadis mutawatir menurut bahasa adalah kata isim fa'il dari bentuk dasar masdar tawatur yang berarti terus-menerus atau berkesinambungan. Sedangkan menurut istilahnya, hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh jalur perawi yang banyak yang menurut adat kebiasaan mustahil mereka bersepakat untuk berdusta. Selanjutnya, syarat-syarat hadis mutawatir. Di sini yang pertama adalah harus diriwayatkan oleh banyak jalur perawi, yakni adanya konsistensi jumlah perawi pada setiap tabaqat. Tabaqat itu artinya tingkatan ya. Terus yang kedua, menurut adat kebiasaan tidak mungkin sepakat berdusta. Ya, mereka tidak mungkin sepakat untuk berbohong gitu kan. Terus yang ketiga, di sini ada periwayatan yang dilakukan itu harus berdasarkan dengan panca indera, ya kan. Selanjutnya ada macam-macam hadis mutawatir. Nah, hadis mutawatir ini dibagi menjadi 3 bagian. Itu yang pertama, ada mutawatir lafzi, yang berarti lafaz dan maknanya sesuai dengan riwayat aslinya atau yang berasal dari Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, itu ada mutawatir maknawi, yang berarti secara redaksional itu berbeda antara satu riwayat dengan riwayat lainnya, tetapi ada kesamaan makna. Yang ketiga itu ada mutawatir amali. Nah, mutawatir amali itu amalan agama atau ibadah yang dikerjakan Rasulullah, kemudian diikuti para sahabatnya, lalu para tabi'in dan seterusnya sampai pada generasi kita masa kini. Nah, sini ada contoh mutawatir lafzi. Nah, contoh mutawatir lafzi ini qala Rasulullah SAW, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Yang artinya, barang siapa yang sengaja berdusta atas namaku, maka tempat tinggalnya adalah neraka. Nah, hadis ini tuh diriwayatkan oleh lebih dari 62 sahabat dengan teks yang sama. Bahkan menurut As-Suyuti diriwayatkan lebih dari 200 sahabat. Nah, banyak banget ya. Next, selanjutnya itu ada contoh dari hadis mutawatir maknawi. Ma rafa'a sallallahu alaihi wasallam yadaihi hatta ruwiya biyadu ibtaihi fi syai'im min du'ail ifa'il istisqa, muttafaqun alaihi. Nabi Muhammad SAW tidak mengangkat kedua tangan beliau dalam doa-doa beliau. Selain dalam salat istisqa, beliau juga mengangkat tangannya hingga tampak putih-putih dalam kedua ketiaknya gitu. Selanjutnya ada contoh dari hadis mutawatir amali. Sallu kama ra'aitumuna sholli. Rawahul Bukhari wa Muslim. Nah, di sini artinya salatlah kamu seperti kalian lihat aku salat. Hadis riwayat Bukhari Muslim dari Malik ibn Huwaris. Nah, dalam contoh ayat tersebut itu menjelaskan tentang pelaksanaan salat yang mana dimulai dari akhir hingga saat ini, sehingga bisa dikatakan hadis ini termasuk hadis mutawatir amali. Nah, faedah hadis mutawatir itu apa sih? Nih, hadis mutawatir itu faedahnya tuh mewajibkan umat untuk menerimanya secara bulat-bulat. Nah, hal ini tuh dikarenakan di dalam hadis mutawatir ini terdapat kebenaran yang pasti bahwa hadis tersebut itu benar-benar memuat segala hal yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW seperti yang diriwayatkan oleh para perawi mutawatir. Nah, yang kedua ini ada hadis ahad. Nah, hadis ahad menurut bahasa adalah bentuk jamak dari kata ahad.
yang berarti itu satu ya, ahad itu satu. Nah, karena hadis ahad ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh satu jalur perawi atau satu orang perawi. Nah, menurut istilah, hadis ahad adalah hadis yang di dalamnya tidak terpenuhi syarat-syarat hadis mutawatir. Berarti kebalikannya dari hadis mutawatir ke hadis ahad. Kalau hadis mutawatir tuh syarat-syaratnya terpenuhi, tapi kalau misalkan hadis ahad itu syarat-syaratnya tidak terpenuhi dengan syarat-syarat hadis yang mutawatir tadi. Next, di sini ada macam-macam hadis ahad. Nah, tuh hadis ahad itu dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama itu ada hadis masyhur, yang berarti hadis yang diriwayatkan dengan 3 jalur perawi atau 3 orang atau lebih namun belum sampai pada tingkat mutawatir. Yang kedua itu ada hadis hadis ajiz, yang artinya hadis yang diriwayatkan dengan 2 jalur perawi atau hanya 2 orang perawi. Yang ketiga yaitu ada hadis gharib. Nah, di sini hadis gharib itu artinya hadis yang diriwayatkan hanya lewat 1 jalur perawi atau hanya 1 orang perawi gitu loh ya. Next, di sini ada contoh hadis masyhur. Nah, contoh hadis masyhur ini apa sih ya? Nih saya bacakan ya. Hadasana Adam ibn Abi Iyas qala hadasana Syu'bah an Abdillah bin Abil Safar wa Ismail bin Abi Khalid an Sya'bi an Abdillah bin Amri wa radhiyallahu anhuma an Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala al muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi wal muhajiru man hajara manahallahu an. Hadis tersebut ini sejak tingkatan pertama sahabat ya sampai ke tingkat imam-imam yang membukukan hadis, atau dalam hal ini adalah Bukhari, Muslim, dan Tirmizi. Nah, ketiganya ini membukukan hadis, banyak membukukan hadis. Nah, diriwayatkan tidak kurang dari 3 rawi dalam setiap tingkatan, berarti tidak kurang dari 3 rawi. Selanjutnya contoh hadis ajiz. Hadasana Yaqub bin Ibrahim qala hadasana ibn Ulayyah an Abdul Aziz bin Suhaib an Anas an Nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa hadasana Adam qala hadasana Syu'bah an Qatadata an Anas qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahdukum hatta akuna ahabba ilaih min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari 2 sahabat yakni Anas dan Abi Hurairah. Hadis ajiz juga ada yang sahih, hasan, dan dhaif, tergantung pada terpenuhi atau tidaknya ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan sahih, hasan, dan dhaif itu. Selanjutnya ada contoh hadis gharib. An Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innamal a'malu binniyat wa innamal kulli amri manawa. Yang artinya dari Umar bin Khattab katanya, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya amal perbuatan itu hanya memperoleh apa yang diniatkannya. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan lain-lain. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh banyak imam hadis, termasuk juga Bukhari dan Muslim. Namun, pada tingkatan pertama hanya diriwayatkan oleh seorang sahabat Nabi, yaitu Umar bin Khattab. Nah, dan ada tingkatan kedua, yaitu seorang tabi'in, yaitu Alqamah. Dengan demikian, hadis itu tetap dipandang diriwayatkan oleh 1 orang perawi, maka termasuk hadis gharib, ya kan? Next ada para ulama itu membagi hadis gharib menjadi 2 berdasarkan letak keterasinggannya. Yang pertama itu ada hadis gharib mutlak. Nah, gharib mutlak adalah hadis yang rawinya menyendiri dalam meriwayatkan hadis. Contohnya, kalimatin
khafifatan ala lisani sakilatan fil mizan wa habibatan ila rahman subhanallahil azim subhanallah wa bihamdi. Artinya, ada dua kalimat yang ringan untuk diucapkan oleh lidah, namun berat bobot timbangannya dan sangat dicintai oleh Allah. Kalimat itu adalah subhanallahul azim, subhanallahu wa bihamdi. Hadis ini pada tingkatan sahabat diriwayatkan hanya oleh Abu Hurairah, berarti hanya satu periwayat, yaitu Abu Hurairah. Nah, demikian pula pada tingkatan berikutnya yang hanya diriwayatkan oleh seorang perawi saja. Nah, selanjutnya ini ada Gharib Nisbi. Gharib Nisbi. Hadis Malik dari Ajuri dari Anas radhiyallahu anhu. An Anas radhiyallahu an An-Nabiy sallallahu alaihi wasallam dakhala Makkah wa ala ra'sil mikfar. Nah, dari Anas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Anas radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam memasuki Mekah dan di atas kepalanya tutup kepala dari besi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sebelumnya Gharib Nisbi ini hadis yang dalam sanadnya itu terdapat perbedaan atau baca syirnya itu khusus yang membedakan dengan kondisi mayoritas sanadnya. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.